Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 4 yaitu akan mempresentasikan statistika deskriptif ukuran pemusatan data, yaitu dari matkul Statistika Pendidikan yang dibimbing oleh Ibu Afifah Nuraini, MPD. Baik, langsung saja saya pemateri pertama yaitu akan menjelaskan tentang pengertian ukuran pemusatan data dan fungsi. Baik, langsung saja. Apa sih pengertian ukuran pemusatan data? Ukuran pemusatan data adalah pembuktian serangkaian data yang disusun dari data terkecil hingga data terbesar, ataupun sebaliknya, yang berasal dari suatu ukuran acak. Untuk lebih jelasnya, ukuran pemusatan data ini yaitu nilai tunggal dari data yang dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan singkat tentang pusat data yang juga mewakili seluruh data. Maksudnya begitu. Baik, untuk selanjutnya yaitu fungsi statistika dalam dunia pendidikan. Di sini saya mengambil fungsi secara umum karena dari fungsi statistika itu sendiri yaitu hampir sama, yaitu dalam bidang pendidikan statistika digunakan sebagai alat bantu untuk mengolah, menganalisis, dan menyimpulkan hasil yang telah dicapai dalam kegiatan penilaian hasil proses belajar mengajar. Dalam penilaian tersebut umumnya digunakan bilangan. Baik, bisa dilihat untuk fungsinya. Yang pertama yaitu untuk gambaran, deskripsi, baik gambaran secara khusus maupun umum, tentang suatu gejala, keadaan, ataupun peristiwa. Gambaran tersebut dapat berupa tabel, grafik, diagram, ataupun ringkasan data. Yang kedua yaitu perkembangan atau pasang surut mengenai suatu gejala, keadaan, atau peristiwa dari waktu ke waktu. Dengan demikian, dapat dilihat tren atau kecenderungan yang terjadi dalam perkembangan tersebut. Yang ketiga, untuk komparasi antara suatu gejala yang satu dengan gejala lainnya. Apakah suatu gejala dengan gejala lainnya terdapat perbedaan atau tidak? Bila terdapat perbedaan, apakah perbedaan tersebut cukup signifikan atau hanya kebetulan saja? Dengan melihat ada atau tidak adanya perbedaan tersebut, diambil pilihan tindakan atau perlakuan treatment yang tepat sesuai dengan keadaan yang diharapkan. Yang keempat, yaitu untuk korelasi antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Apakah suatu gejala berhubungan dengan gejala lainnya? Jika berhubungan, apakah hubungan tersebut signifikan atau tidak, atau kuat atau lemah? Dengan melihat ada atau tidak adanya hubungan, dapat dilakukan suatu tindakan yang tepat. Untuk fungsi yang keempat, yaitu untuk pola hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya. Ini dilakukan dengan analisis regresi. Dengan melihat pola hubungan tersebut, dapat dilihat bobot pengaruh suatu faktor atau gejala terhadap suatu faktor lainnya. Dapat pula dilihat perkiraan kejadian bila dilakukan suatu perlakuan treatment. Bila faktornya waktu, dapat pula diramalkan hal-hal yang mungkin bakal terjadi di masa yang akan datang. Dengan demikian, dapat dilakukan langkah antisipasi yang harus diambil. Baik, yang terakhir yaitu fungsi terakhir untuk kesimpulan dari data yang telah dianalisis. Dari kesimpulan tersebut, selanjutnya dapat diambil keputusan dan langkah-langkah yang dapat diambil. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan tentang pengertian dan fungsi dari ukuran pemusatan data. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Adila Syahdatul Husna dengan NIM T2019-7008. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang macam-macam ukuran pemusatan data. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu mean. Mean bisa disebut sebagai sebuah rata-rata. Mean merupakan rata-rata dari beberapa buah data. Dengan yang pertama, rata-rata hitung data tunggal.
dirumuskan dengan X sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus titik-titik plus sampai Xn per N, atau X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 X1 per N. Yang kedua, rata-rata hitung data kelompok dirumuskan dengan X sama dengan sigma Fi Xi per sigma Fi. Untuk memudahkan kita dalam memahami rumus dari Mayan itu sendiri, baik itu menggunakan data tunggal maupun data kelompok, kita bisa mencontohkan. Yang pertama, contoh 1, dari hasil tes 10 siswa kelas 8 SMPN 1 Ujung Pangkang, Gresik, diperoleh data 39642555238. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Jika diketahui jumlah seluruh data 3 ditambah 9 ditambah 6 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 8, itu memperoleh nilai 47. Kemudian untuk N-nya itu kita menggunakan 10 karena di sini ada 10 siswa. Jadi langsung saja X sama dengan sigma N, I sama dengan 1 X1 per N, 47 dibagi 10 sama dengan 47. Jadi nilai rata-ratanya adalah 4,7. Seperti itu. Langsung saja untuk contoh 2. Data kelompok di bawah ini merupakan tabel tinggi badan siswa SMPN 1 Ujung Pangkang, Gresik. Hitunglah Mayan dari data kelompok berikut ini. Jadi untuk contoh 2 ini kita menggunakan data kelompok. Untuk contoh 1 tadi kita menggunakan data tunggal. Diberikan tinggi badan siswa 156 sampai 160 dengan frekuensi 5, 161 sampai 165 dengan frekuensi 10, 166 sampai 170 dengan frekuensi 15, 171 sampai 175 dengan frekuensi 12, 176 sampai 180 dengan frekuensi 10. Untuk penyelesaiannya, sebelum kita menggunakan rumus dari Mayan data kelompok, kita harus menentukan titik tengah dan XI-FI. Jadi untuk menentukan titik tengah, ini kita akan menentukan titik tengah dari 156 sampai 160. Nah itu titik tengahnya itu berapa? Kita bisa memperolehnya yaitu 198 dengan frekuensi 5. Kemudian kita bisa mengalihkan XI dikali dengan FI. Jadi 158 dikali dengan 5 menunjukkan 790. Kemudian untuk data selanjutnya juga seperti itu. Jadi bisa dikalikan, dicari titik tengah terlebih dahulu, kemudian dikalikan antara titik tengah dengan frekuensinya. Kemudian dari hasil perkalian titik tengah dan frekuensi tersebut kita bisa menjumlahkan, sehingga 790 ditambah 1630 ditambah 2520 ditambah 2076 ditambah 1780 per 5 ditambah 10 ditambah 15 ditambah 12 ditambah 10. Jadi yang bawah ini merupakan frekuensi sama dengan 8796 per 52, sehingga memperoleh hasil 169,15. Jadi Mayan data tinggi badan siswa untuk data kelompok ini yaitu 169,15. Untuk ukuran pemusatan data yang kedua yaitu median. Median bisa disebut sebagai nilai tengah, merupakan suatu nilai atau angka yang membagi suatu distribusi data ke dalam dua bagian yang sama besar. Yang pertama, yaitu rata-rata pertengahan hitung data tunggal, bisa dirumuskan dengan ganjil. Ganjil ini berarti jika data yang diperoleh itu ganjil, dengan menggunakan rumus X n plus 1 per 2. Jika data yang diperoleh itu genap, bisa menggunakan rumus X n per 2 plus X n per 2 plus 1 per 2. Untuk rata-rata pertengahan hitung data kelompok bisa dirumuskan dengan B plus P setengah N plus F per F. Jadi
B ini merupakan tepi bawah, yang P ini merupakan panjang kelas, yang F ini F besar merupakan frekuensi sebelum kelas median. Untuk yang F kecil itu merupakan frekuensi dari kelas median tersebut. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Contoh 1 yaitu data tunggal ganjil. Hitunglah median dari data berikut ini, 8725341. Jika kita menghitung data tersebut itu berjumlah 7 data, jadi termasuk sebagai data ganjil. Untuk penyelesaiannya, kita bisa mengurutkan data tersebut dari terkecil sampai terbesar. Untuk data ke-1, 1, data ke-2, 2, data ke-3, 3, data ke-4, 4, data ke-5, 5, data ke-6, 7, data ke-7, 8. Sehingga banyaknya data ini yaitu 7. Sehingga langsung saja memasukkan ke rumus X N plus 1 per 2. X N ini bisa digantikan dengan 7 karena datanya berjumlah 7 plus 1 per 2. Kemudian dijumlahkan 7 tambah 1 itu 8, X 8 per 2, 8 dibagi 2 itu 4, sehingga memperoleh X 4, yaitu data keempat. Data keempat bisa memperoleh yaitu 4 itu sendiri. Untuk contoh 2, data tunggal genap. Jika diketahui data sebagai berikut: 1, 12, 3, 18, 5, 6, 20, 15, 16, 4. Kita bisa mengetahui bahwa data tersebut ini yaitu genap. Kita bisa mengurutkan data tersebut dari yang terkecil sampai terbesar. 1, 3, 5, 6, 12, 15, 16, 18, 12. Dengan data ke-1 ini 1, data ke-2 3, data ke-3 4, dan seterusnya sampai data ke-10 yaitu 20. Nah, itu banyaknya data ini yaitu berjumlah 10, jadi termasuk sebagai data genap, yaitu menggunakan rumus X N per 2 plus X N per 2 plus 1 per 2. X N-nya bisa digantikan dengan 10, kemudian plus X 10 per 2 plus 1 per 2 sama dengan X 5, 10 bagi 2 5, plus X 10 bagi 2 5, 5 tambah 1 6. Jadi X 5 plus X 6 per 2, sehingga data ke-5 dan data ke-6 itu untuk data ke-5 itu 6, untuk data ke-6 yaitu 12. Jadi bisa ditulis 6 plus 12 dibagi 2 sama dengan 18 bagi 2 yaitu 9. Jadi nilai median dari data genap tersebut yaitu 9. Oke, langsung saja untuk contoh soal selanjutnya. Contoh 3, data kelompok. Perhatikan data nilai matematika dari 50 siswa, kemudian cari nilai tengah data tersebut. Nah, nilai 52 sampai 58 dengan frekuensi 2, nilai 59 sampai 65 frekuensi 6, sampai 94 per 100 dengan frekuensi 3. Dengan jumlah frekuensi tersebut yaitu 50. 50 ini juga diperoleh dari 50 siswa tersebut. Dari ini ya. Kemudian, untuk penyelesaian, diketahui jumlah data N50. Nah, 50 ini 50 siswa. Kemudian, kita menghitung letak median. Setengah kali N yaitu setengah kali 50, yaitu memperoleh 25. Sehingga median terletak pada kelas 73 sampai 79. Mungkin kita bertanya-tanya mengapa terletak pada kisaran 73 sampai 79. Nah, kita mencari terlebih dahulu frekuensi kumulatifnya dengan cara 2 ini taruh sini, tetap taruh 2, kemudian 2 tambah 6 taruh di sini 8, kemudian 8 tambah 7 15, kemudian 15 tambah 20 35. Nah, bisa sampai ke bawah. 35 tambah 8 yaitu 43.
43 tambah 4 yaitu 47, sampai 47 tambah 3 50. Nah, di sini kita memperoleh seperti ini. Jadi letak mediannya ini kan 25. Nah, yang di atas yang kisaran 25 itu di frekuensi yang keberapa? Yang frekuensi kumulatif keberapa? Yaitu di frekuensi yang nilainya 73 sampai 79, yaitu 35 ini. Nah, sehingga diperoleh untuk mencari tepi bawah itu bisa menggunakan rumus 72, yaitu nilai akhir dari sebelum kelas tersebut sama awal kelas tersebut. Jadi 72 plus 73 per 2 sama dengan 72,5. Atau lebih mudah itu kita menggunakan seperti ini. Ini kan kita terletak pada kelas 73 sampai 79. Jadi 73 bisa langsung dikurangi dengan 0,5. Jadinya berapa? Nah, jadinya langsung 72,5. Seperti itu. Lebih memudahkan lagi. Kemudian untuk panjang kelasnya yaitu 7. Nah, 7 ini diperoleh dari mana? Yaitu kita bisa menghitung dari angka 52, 53, 54, 55 sampai 58 dengan sehingga banyak data dari 52 sampai 58 itu panjang kelasnya itu 7, seperti itu. Kemudian frekuensi sebelum kelas median. Jadi kan kita kan terletak pada median kelas median yang 73 sampai 79. Jadi di sini. Nah, frekuensi sebelum kelas median, jumlah frekuensi sebelum kelas median yaitu 2 ditambah 6 ditambah 7, jadinya 15. Kemudian F kecil ini berbeda dengan F besar. Kalau F besar ini yaitu jumlah kelas sebelum median. Kalau F kecil ini yaitu frekuensi kelas itu sendiri, yaitu 20. Seperti itu. Kemudian bisa memasukkan langsung rumusnya. B plus P setengah N min F per F, yaitu tepi bawahnya ini 72,5 plus 7 setengah 50 min 15 per 20, sehingga bisa diperoleh 72,5 plus 7, 25 kurang 15, 20. 72,5 ditambah 7, 10 per 20. 72,5 plus 70 dibagi 20, sehingga diperoleh 72,5 plus 3,5 dengan hasil nilai tengah dari data nilai matematika tersebut yaitu 76 ini. Seperti itu. Untuk ukuran pemusatan data yang ketiga yaitu modus. Modus bisa disebut sebagai nilai yang sering muncul atau merupakan suatu skor atau nilai yang mempunyai frekuensi paling banyak. Yang pertama yaitu modus data tunggal. Nah, modus data tunggal ini bisa langsung dicari dengan frekuensi yang paling banyak sendiri. Nah, itu yang merupakan sebuah modus. Yang kedua yaitu modus data kelompok. Itu dirumuskan dengan B plus P, B1 per B1 plus B2. B ini merupakan batas bawah. Untuk yang P yaitu panjang kelas, untuk yang B1 yaitu frekuensi kelas dikurangi frekuensi sebelum kelas itu sendiri. Untuk yang B2 yaitu frekuensi kelas dikurangi frekuensi sesudah kelas itu sendiri. Oke, langsung saja untuk contoh soalnya.
Contoh 1 yaitu modus data tunggal. Perhatikan data berikut ini. Dalam suatu kelas, data nilai ujian nasional sebagai berikut. 80, 90, 90, 35, 40, 35, 80, 50, 55, 65, 90. Tentukan modus nilai tersebut. Penyelesaiannya, nilai 35 itu frekuensinya 2, 41, 51, 551, 651, 82, 93. Nah, data ini itu bisa dimasukkan ke dalam tabel seperti ini. Jadi nanti kita bisa mengetahui lebih mudah. Jadi kita bisa langsung menentukan modus yang mana modus yang akan dijadikan sebagai nilai yang sering muncul, yaitu 90. Jadi modus nilai di atas yaitu 90. Untuk contoh yang 2 yaitu modus data kelompok. Tentukan modus dari data berikut ini. Nah, untuk ketika kita menghadapi modus data kelompok itu soalnya seperti ini. Seperti yang ada dalam tabel. Jadi ada antara kisaran dari nilai ini sampai ini. Nah, itu merupakan modus dari data kelompok. Untuk penyelesaiannya, langsung saja jumlah data ini itu kan 40. Nah, di sini kita bisa mengetahui yaitu 40. Dari keseluruhan data ini dijumlah yaitu 40. Kemudian mencari letak modus yaitu setengah kali N. Nah, setengah dikali 40 yaitu 20. Sehingga modus terletak pada kelas 147 sampai 155 di sini. Nah, untuk mengingatkan kembali bahwa untuk menentukan letak pada kelas itu kita mencari dengan menggunakan frekuensi kumulatif, yaitu 3 tetap ditulis di sini, kemudian 3 tambah 5 8, kemudian 8 tambah 10 18, 18 tambah 13 31, 31 tambah 4 35, 35 tambah 3 38, dan 38 tambah 2 yaitu 40. Jadi 20 ini itu terletak di kelas yang 31 ini. Karena 20 ini kan di atas 18, jadinya terletak pada nilai 147 sampai 155 seperti itu. Jadi terletak di sini. Kemudian untuk mencari B. Nah, untuk mencari B ini juga kita menggunakan rumus yang lebih mudah, yaitu 147. 147 ini ditulis, kemudian dikurangi 0,5. Nah, jadinya 146,5. Nah, seperti ini. Sama saja jika kita menggunakan rumus ini maupun yang rumus yang seperti ini juga nanti hasilnya sama. Untuk panjang kelasnya yaitu 9. Nah, 9 ini bisa kita hitung dari 120, 121 sampai 128 itu panjang kelasnya itu 9. Kemudian untuk B1. Nah, B1 ini kan kita kan letak kelasnya itu yaitu di 147 sampai 155 di sini. Berarti B1 ini frekuensi kelas ini kan 13 dikurangi frekuensi sebelum yaitu 10. Di 13 kurang 10 3. Kemudian yang B2 ini yaitu 13 ini dikurangi dengan frekuensi kelas sesudahnya sehingga menghasilkan 9. Langsung saja ditulis dengan rumus B plus P B1 per B1 plus B2 memperoleh 146,5 ditambah 9 3 per 3 plus 9 146,5 ditambah 9 3 per 12 dengan hasil 146,5 plus 27 per 12 146,5 tambah 2,25 sama dengan 148,75. Jadi modus data tersebut yaitu 148,75 seperti itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samratul Ilmiah dengan NIM T 2019-7010 dari kelas Matematika 1. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai kuartil dan persentil. Kuartil di sini merupakan salah satu jenis ukuran letak yang membagi suatu kelompok data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil dibagi menjadi 2, ada kuartil untuk data yang tidak berkelompok dan kuartil untuk data yang berkelompok. Rumus dari kuartil data yang tidak berkelompok ada Q1 sama dengan N plus 1 per 4, Q2 2 kali N plus 1 per 4, Q3 3 kali N plus 1 per 4. Dan untuk kuartil data berkelompok dapat dirumuskan dengan Q1 sama dengan tepi bawah kelas Q ditambah dengan panjang kelas dikalikan 1 per 4 kali jumlah data dikurangi jumlah frekuensi sebelum kelas Q dibagi dengan frekuensi kelas Q. Q2 untuk mencari Q2 dan Q3 itu caranya sama, yang membedakan hanya di 1 per 2, 1 per 2 dan 3 per 4-nya. Apabila Q1 menggunakan 1 per 4, apabila Q2 menggunakan 1 per 2, dan apabila Q3 menggunakan 3 per 4. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama untuk kuartil tidak berkelompok. Diketahui data sebagai berikut: 2, 4, 3, 3, 6, 5, 9. Tentukan Q1, Q2, dan Q3. Bisa diurutkan terlebih dahulu ya. Jadi 2, 3, 3, 4, 5, 6, 9. Bisa diurutkan seperti itu. Penyelesaiannya tadi kan sudah diketahui rumus dari mencari Q1 untuk data untuk kuartil tidak berkelompok didapat rumus N plus 1 per 4. Jadi kita masukkan N-nya di sini, jumlah datanya di sini ada 7. Nah, jadi dimasukkan 7 ditambah 1 dibagi 4. Hasilnya 2. Nah, jadi Q1-nya itu 2. Nah, kemudian untuk Q2 tadi ditambahkan dengan 2 kan? 2 kali N plus 1 per 4. Jadi 2 kali 7 tambah 1 per 4. Hasilnya ada 4. Jadi Q2-nya ada 4. Begitupun seterusnya sama dengan Q3. Nah, di Q3 kita menambahkan dengan angka 3 kali N plus 1 per 4. Jadi hasilnya Q3 itu ada 6. Ini 6. Baik, selanjutnya untuk contoh kuartil data yang berkelompok. Maaf, ini salah ya, bukan modus, itu kuartil. Tentukan Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Penyelesaian. Tadi sudah diketahui rumus dari mencari kuartil data berkelompok kan, kuartil Q1 sama dengan B plus B kali 1 per 4 N dikurangi F besar dibagi F kecil. Nah, di sini kita mendapatkan nilai tepi bawah kelasnya itu 65,5. Kemudian panjang kelasnya itu ada 7. Panjang kelas dilihat dari ini ya, 52 sampai 58 itu ada berapa angka gitu. Kemudian N-nya ini jumlah datanya ada 50. Kemudian jumlah frekuensi sebelum kelas Q itu ada di sini. Didapatkan nilai 7. Kemudian frekuensi kelas Q didapatkan nilai 7. Dan hasilnya 70. Baik, selanjutnya ada persentil. Persentil di sini merupakan nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah data disusun dari yang terkecil sampai terbesar. Persentil dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama ada persentil yang tidak berkelompok dan persentil data berkelompok. Persentil untuk data yang tidak berkelompok dirumuskan dengan P1 sama dengan I per 100 dikalikan N plus 1. Untuk data yang berkelompok dirumuskan dengan PI sama dengan B plus P dikalikan RI
dikurangi F besar dibagi F kecil. Selanjutnya kita masuk ke contoh dari persentil tidak berkelompok. Diketahui data 6, 7, 9, 4, 3, 7, 8, 5, 7. Tentukan P20 dan P80 penyelesaian. Setelah pertama kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Jadi didapat data seperti ini. Letak P1 sama dengan I, tadi rumusnya ini ya, rumus I sama dengan I per 100 dikalikan N plus 1. Letak P20. Jadi I nya itu kita masukkan I20 ini. I kita masukkan ya kita carikan P20. Nah, I nya kita tuliskan dengan 20. Jadi 20 per 100 dikalikan 10 plus 1. N ini kan jumlah datanya itu ada 10, ini ada 10. Jadi 10 tambah 1. Jadi didapat hasil P20 adalah 4. Nah, untuk P80 jadi 20 tadi diganti 80. 80 per 100 dikalikan 10 plus 1. Jadi hasil dari P80 adalah 7,8. Kemudian contoh untuk persentil data berkelompok. Untuk data di bawah ini hitunglah P10 dan P90. Penyelesaian P10 didapat nilai 58,5 ditambah 7 dikalikan 10 per 100 dikali 50 dikurangi 20 dibagi 6. Untuk hasil dari P1 ditemukan 62 dan hasil untuk P90 ditemukan 90. Terima kasih.